Kali ini gue mau bercerita tentang pra turunnya Orde Baru ya, Mei 98. Lebih tepatnya mungkin gue akan bercerita tentang dinamika di internal kampus. Mungkin kalau cerita besar-besarnya, demonstrasi besar-besarannya itu banyak dibuat di media mainstream dan mungkin di kanal yang lain. Gue akan bercerita dan menceritakan tokoh dan orang-orang yang terlibat di dalam gerakan 98 di ISIP Jakarta. Kita ngopi bareng gue Bung Pecalaman. Katanya sih ngobrol gitu. Ya sebelumnya gue disclaimer dulu ya, bahwa ya kayak gue juga mungkin salah satu dari puluhan ribu mahasiswa saat itu ya, yang mungkin ikut demo di 98. Jadi gue akan bercerita tentang tokoh-tokoh ini bukan untuk menyampaikan tentang bahwa paling berperan atau apa, tapi bahwa ini adalah para pelaku dan juga ada dinamikanya, ada heroismenya mungkin, ada sedikit kekonyolan, ada sedikit perbedaan dan segala macam di internal ISIP Jakarta yang gue alamin dan juga teman-teman yang gue inget nih nama-namanya, mungkin juga karena memori gue nggak 1 tera giga, mungkin ada juga yang kelewat dari cerita-cerita ini. Tapi minimal ini mencoba mengingatkan kita kembali bahwa ada sebuah perjalanan panjang sebelum menuju turnya Orde Baru. Pertama, waktu gue masuk kampus ISIP itu tahun 97. Itu kalau ya penataran P4 terakhir yang dilaksanakan oleh pemerintahan untuk mahasiswa baru. Nah, dari situ gue kenal dengan beberapa teman. Nah, salah satu orang yang sangat memori gue inget banget, rajin ngajak ketemu, dan ini kebetulan waktu itu sepertinya pendamping atau apa ya, waktu penataran senior kampus, namanya Sela. Waktu itu Sela itu mengajak bikin tabloid. Jadi ada satu orang diajak kumpul, ada gua, ada Johan, ada Sudarsono, ada Jonathan Mafred, ada Budi Kurniawan almarhum, ada siapa lagi? Ada Fadli Umar, ada Joseph Beru. Ini awalnya nih kita bikin pers independen sih, pers, tapi bukan dikelola oleh kampus. Namanya Spektrum waktu itu. Yang layout gue inget banget itu waktu itu Sudarsono Bemulyo. Layoutnya gambarnya waktu itu potret pelanggaran HAM Indonesia. Cuma 2 kali terbit sih. Tapi dari situ, uh, oh ada satu lagi, Waris. Nah setelah itu ada juga cewek satu selain Sela sebetulnya yang lumayan gini militan. Kadang-kadang gue ngerasa kalah macu. Theodora panggilannya Theo. Bareng sama gue 97. Wah ini kalau udah pegang camper pegang tuh, iya, wah hampir kelewat si Zul yang sempat bikin heboh ketika sudah nggak diisip, sama ada Bung Buluk Heri Humas 97 juga nih, sama Fajar Templang. Ini juga Fajar juga ikut di Spektrum nih. Jul juga cukup aktif, bahkan sangat aktif lah di pasca setelah masa-masa Mei 98. Pasca itu sempat melakukan hal-hal yang luar biasa kisruh sebetulnya. Agak sensasional.
diajak juga nih ketemu sama, kalau nggak salah itu namanya Forum Pers Mahasiswa Jabotabek, FPMJ. Ini pertama kali gue ketemu sama mungkin teman-teman mahasiswa luar dalam konteks pers. Asumsi gue masih bikin jadi wartawan nih waktu itu. Habis itu ketemu pertama kali itu ketemu sama Abdullah Taruna waktu itu. Ini belum mulai demonstrasi nih ya. Terus ada Noel, ada Edi dari ISTN, Abdullah Taruna itu dari IKIP waktu itu. Ada Noel, Emmanuel Ebenezer, Noel kalau masih ingat. Nah dari sini kegiatan pers tetap jalan, walaupun akhirnya cuma bisa 2 kali terbit. Tapi Stella termasuk anak yang ngajak beberapa teman termasuk gue, misalnya ikut ke LBH. Nah di situ juga ketemu tuh sama, dulu ada aktivis dari Trisakti, aliansi mahasiswa independen kalau nggak salah, 2 orang tapi yang namanya yang gue inget, Intan sama Ali. Terus juga ada pertemuan-pertemuan lagi di kos-kosan di Pandawa, di situ ada Erikson, ada Firman, ada Tommy, ada Sofian yang seperti Kompraton Elemende. Banyak lah nama-nama. Nah, pada awal-awal itu apakah semua mahasiswa langsung turun ke jalan demo? Catatan gue enggak. Karena ada beberapa peristiwa di internal kampus. Ini bukan gue mau buka ini ya, gue disclaimer akan nggak nyebutin nama-nama orang-orang yang agak berbeda pandangan saat itu ya. Sekarang mungkin sudah jadi sahabat dan lain-lain. Udah lama juga waktunya. Ada beberapa peristiwa yang gue inget saat itu. Pertama, kita pernah aksi. Wah, ini cerita heroisme. Oh, ada nama satu lagi tadi. Ini anak-anak politik emang agak sedikit provokator nih sebenarnya. Anak-anak jurusan politik, gue jurnal waktu itu. Ada Dede Jainuddin, panggilannya Jabrik, kebetulan satu kosan sama gue. Nih, sorry ya kalau ceritanya gue nggak runut waktu timelinenya dan ininya, tapi gue coba ceritain kejadian-kejadiannya aja. Ya dari rapat-rapat itu akhirnya kita pernah aksi yang sebetulnya sempat ditentang sama para senior. Ada aksi pertama itu sampai ada helikopter di atas dan segala macam. Dan Dede Jainuddin ini si Jabrik baca puisi. Gue lupa puisinya apa. Selain itu ada Ilo juga nggak salah yang baca puisi. Ilo ini angkatan 96. Nah, puisi terakhirnya itu kalimat yang gue ingat adalah, bagaimana kalau kita turun ke jalan? Ternyata anak-anak pada turun ke luar gerbang kampus. Jadi agak kaget sebetulnya waktu itu tuh. Karena dia sebenarnya cuma niat baca puisi kalau nggak salah. Nah, pas di rapat evaluasi, cerita lucu sebetulnya. Erik ini termasuk aktif ya, ikut juga pertemuan-pertemuan antar kampus waktu itu. Dia bilang ada si A, si B, gua, siap, dan teman-teman. Oh tadi juga ada, lupa namanya. Ada nama Seno. Seno itu angkatan 97 di Spektrum dan juga aktif di ikut di jaringan antar kampus. Seno itu jurusannya penerangan. Nah, Erik bilang ini waktu pas tadi demo yang baca puisi si Jabrik, dia menyatakan bahwa lu juga break, nama lu ada tuh di data. Setelah itu Jabrik menghilang 2 minggu pulang kampung. Nah, terus juga ada beberapa peristiwa sebetulnya sebelum itu. Oh, ini pertama kali nih, sorry. Pertama kali
Waktu itu sebenarnya gue nggak ikut karena gue ngurusin mencoba mendistribusikan tabloid Spektrum waktu itu. Teman-teman ISIP dan kampus lain ikut aksi 28 Oktober tahun 97 di Tugu Proklamasi. Nah, di situ ada penangkapan teman-teman mahasiswa, aktivis mahasiswa, dalam penangkapan. Dan ada beberapa yang sepertinya kalau nggak salah ingat gue disidang di pengadilan dengan undang-undang Tipiring, tindak pidana ringan mengganggu ketertiban. Nah, di sini ada satu pengalaman yang menarik buat gue, seorang tokoh nasional yang sudah almarhum yang semua orang ingat. Waktu itu ketua Komnas HAM. Yang gue ingat, Sofian, gue dan beberapa kawan, Ian, mengadukan hal tersebut, minta bantuan ke Komnas HAM. Nah, ketika saya mengadukan, oke, kata ketua Komnas HAM saat itu, ini nama yang sangat, ya pasti semua orang akan hormat, almarhum Baharudin Lopa. Ketika teman-teman menyampaikan pengaduannya, ya biasa lah ya, aktivis ketika, ya kami baru Lopa bilang kami akan tindak lanjuti dan kurang lebih seperti itu. Tapi biasanya ini aktivis, buktinya apa Pak? Kita harus bagaimana? Apa yang diucapkan Baharudin Lopa? Almarhum, kamu mau minta tolong apa mau ninju saya? Di situ saya terkesiap, kaget. Ya juga ya, udah minta tolong, tapi ngomel-ngomel. Itu pengalaman awal gue waktu baru kuliah. Waktu aksinya gue nggak, waktu aksi di Tugu Proklamasinya gue nggak ikut. Nah, mulailah dinamika kampus itu berjalan terus menerus. Nah, mulai dari antar kampus, ya gue sebut aja lah ya. Dulu itu ikut di kosan Pandawa sih, anak-anak ISIP udah tahu ya, kayak LBH, terus ada diskusi di sekitar Margonda di Red House. Di situ gue kenal beberapa nama ya, Robertus Robert, Wignio, dan yang lain-lain. Lukas sih sebetulnya anak ISIP juga, yang cuma jarang nongol di kampus. Kenapa? Ada beberapa peristiwa sebetulnya ketika menjelang demonstrasi besar-besaran mahasiswa ini, termasuk ISIP ini. Kami di kampus ini terutama karena anak baru angkatan 97 yang habis mayoritas pada aktif. Oh ya, ada satu lagi, Ican, Neno, dan Baby Hasibuan. Namanya gue sebutin nih pokoknya satu-satu. Ini sebelum Mei 98 pendudukan DPR ya. Ada Didi juga, Trixie, Hengki ya. Tadi udah gue sebutin di awal. Ada beberapa kali apa? Ada beberapa kali rapat internal itu pernah sekali kita didobrak sama senior, nggak gue sebut namanya lah, ya bang lah inget, ya kan. Nah, gue rapat cuma bertiga atau berempat deh, gue, Sela, Budi Kurniawan almarhum yang pernah di Kompas TV terakhir jadi produser acara Rossi kalau nggak salah. Didobrak sama senior, wah udah izin belum sama ketua senat. Di situ Sela agak emosi bukan marah-marah kayak yang viral-viral sekarang sih, gitu. Nah, padahal ketua senatnya kita sudah koordinasi. Ketua senatnya waktu itu udah almarhum juga ya. Semoga diterima sama baiknya. Arif Jatnika. Itu pertama kali kita mengalami, kalau nggak salah itu pertama kali kita ngalamin sebuah perbedaan di internal kampus. Ada yang nggak suka mahasiswanya demo. Mahasiswa juga. Terus ada pernah sebuah kejadian yang
eh, kita di depan pagar tuh masang spanduk Adili Suwarto. Kebetulan dibikin di kos-kosan gua sama beberapa senior. Ada beberapa temen yang kos bareng, ada Ali, ada Ahmad, si Matthew nih. Eh, ketika aksi, ada yang provokasi mau turun ke jalan, yang tadi yang model-model yang tadi ini menahan, akhirnya yang memprovokasi itu mencabut spanduk. Kita dibilang pengecut, gue sebut aja yang nyebut spanduk ini, karena sebetulnya dia justru di barisan pendukung demo, saking nafsunya gitu, dia pengen turun ke jalan. Gue sebut aja namanya, Daru, Dewa Daru. Gue tahu tuh dia ngambil, dia nyopot gitu kan. Nah, gara-gara itu kami disidang di lapangan basket. Diceramahin lah sama para kakak-kakak ini. Pernah nggak kalian pernah ditendang tentara? Pernah nggak kalian pernah ini? Ya pernah lah, zaman gue tahu orang gue disuruh berubah sama babinsa, gue jawab gitu. Kalian tidak pernah mengundang kami kalau rapat mau aksi gini-gini. Ada salah satu nama yang sama kayak gue menjawab, dan ini sebenarnya di atas gue juga, karena 95, Faisal Caniago, lebih kenal sama Ajo Pante. Dia bilang, loh kita bikin undangan pengumuman yang datang ini aja, lo orang nggak datang, anda tidak terlibat, nggak datang, kirain komplain, kata dia. Kurang lebih seperti itu. Kita di sidang dikurung sama senior lah gitu. Nah, jadi waktu itu tuh ya dinamikanya nggak seluruh mahasiswa itu eh, awalnya punya kesadaran yang sama. Bahkan ada yang mungkin, bahkan ada nih, gue inget banget Korlape senior, dia dijadikan pimpinan aksi di dalam kampus, yang akhirnya diizinkan sama kampus. Ini masih awal-awal tahun 98 atau akhir-akhir 97, awal-awal 98 lah. Sampai dia bilang, jangan bawa-bawa nama Cendana, kita belum sampai ke sana. Ya, kurang lebih seperti intinya, bahwa Cendana itu besar kekuatannya, begini, begitu. Sampai gebrak meja tuh. Tadi gue gak mau sebut namanya ya. Gitu. Gue inget itu. Di atas gue jauh sih. Sampai pas Daru juga orasi. Wah, orasi itu kayak Bung Karno waktu itu. Dewa Daru yang tadi gue sebut. Dicolek-colek itu, begitu dia ngomongin Cendana segala macam, dicolek-colek itu sama yang korlap tadi tuh. Suruh berhenti, ditarik-tarik tangannya. Ya ini mungkin kelihatannya gak hero ya, cerita-cerita seperti ini. Tapi itu dinamika di kampus. Jadi bahwa tingkat kesadaran teman-teman ketika itu nggak langsung besar. Tapi karena ada beberapa motor yang bergerak terus-menerus, kayak tadi Sela, ada akhirnya Budi ini juga luar biasa nih, Budi Kurniawan almarhum, Hengki, Waris. Kalau gue dulu cuma bagian catatan kronologis saja, itu pura-pura jadi wartawan. Ya, karena gue dulu terus terang emang senang politik, tapi literatur gue sangat terbatas. Gitu. Ada Bagus, ada Indra JP, ada Christine waktu itu. Banyak lah nama-nama teman-teman di SIP yang, tapi yang akhirnya aktif. Di tengah-tengah aksi beberapa kejadian itu, gue sama Ichen sempat datang ke UI waktu itu, ada Amin Rais di Balarium UI, mahasiswa UI. Gue berdua cuma pakai jaket alma mater SIP. Tiba-tiba ada yang nyamperin gue, bilang gue, dia anak UI, perempuan. Lo berdiri dong, teriak, berani nggak teriak? Bilang, buka jaket alma mater, kita bersama rakyat, katanya. Buka apa
eksistensi kampus masing-masing gitu. Kita buka nih warna jaket alma mater. Oh, gila, gue garuk-garuk kepala. Bisa dikeroyok kita. Ini cewek memang gue bilang, wah lu kacau ngomporin kita. Ya, si namanya Sukma tuh cewek. Dia sendiri kayaknya mungkin nggak ingat peristiwa itu, tapi gue sama Ican mungkin ingat. Di SIP, pusat aksinya di Universitas Pancasila. Itu selatan.